Ajar kami untuk mendengar firman-Mu dan ajar kami untuk percaya kepada firman-Mu, supaya firman-Mu ini bertumbuh di dalam hidup kami dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu pada pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi untuk kita dengar, bahas, dan banyak kali kita mendengar berita ini, tetapi izinkan bukan hanya kita mendengar tetapi percaya untuk apa yang disampaikannya, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Teks kita berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Ayat pertama Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah tradisi, sebuah gereja, yaitu dia mengumumkan pembicara dan temanya minggu depannya. Kalau minggu tanggal 3, maka di ibadat tanggal 3 akan diumumkan siapa pembicaranya dan temanya. Oleh sebab itu, tugas seorang sekretaris gereja pada waktu itu adalah mencoba menghubungi pendeta tamu yang akan diundang. Sekretaris itu bertanya begini, Pak Pendeta, apa tema dan judul khotbah Bapak? Sang pendeta ini bilang, temanya adalah Tuhan adalah gembalaku. Si sekretaris gereja bilang, kok pendek amat? Untuk memastikan temanya dan tidak salah cetak, sekretaris gereja ini ngomong begini, benar Pak, Tuhan adalah gembalaku. Untuk menegaskannya, maka pendeta itu berkata demikian, benar, Tuhan adalah gembalaku, itu saja cukup. Maka saudara, si sekretaris gereja itu menangkap dan menuliskan di dalam warta jemaatnya, Tuhan adalah gembalaku. Itu saja cukup. Hari Minggu tiba saudara, si pendeta datang melihat warta jemaat. Loh, sekretaris gereja ini benar-benar membuat saya kesal. Kenapa ditulis Tuhan adalah gembalaku, itu saja cukup. Kemudian dia masuk ruang pastori menunggu dan ingin memarahi sekretaris gereja. Dia mulai merenung. Ternyata benar juga ya. Kalau Tuhan itu gembalaku, itu saja cukup. Saudara, masalah manusia yang paling besar bukannya kekurangan fasilitas, bukannya kekurangan kesempatan, bukan kekurangan kemampuan, tetapi kurangnya rasa cukup. Mungkin Anda bertanya seperti ini, Pak, kalau nggak ada rasa cukup itu Pak, saya tidak akan pernah maju Pak. Benar saudara. Perasaan cukup kadang-kadang tidak membuat kita berkembang, mampan. Tetapi masalahnya bukan di situ. Kalau kita sampai menguasai diri kita dan mulai meninggalkan Tuhan, maka sikap tanggung jawab kita
tidak akan pernah yang kita hinggapi adalah ketakutan, kegelisahan, kekurangan, sampai hidup kita ini seolah-olah menjadi seorang gembala. Kalau kita membaca kitab Mazmur pasal yang ke-23, kita akan menemukan bahwa kitab ini punya latar belakang yang benar-benar sangat-sangat menyedihkan. Ada dua penafsir yang ingin mengatakan tentang latar belakang kitab Mazmur pasal yang ke-23 ini, saudara. Kalau Anda berkata kalau Mazmur pasal yang ke-23 dan si Daudnya ada di padang gurun, yang tenang, lagi main kecapi, di hamparan rumput hijau, dengan suasana yang begitu tenang, kita berkata enak berkata seperti itu, Tuhan adalah gembalaku. Tetapi kitab Mazmur pasal yang ke-23 ini ditulis pertama kali, penafsir Alkitab ingin mengatakan bahwa kitab ini ditulis saat Daud ada di gua Adulam. Dikejar-kejar oleh Saul, hidup di dalam ketakutan, bersembunyi di dalam gua. Dan kalau kita pahami, saudara, keadaan Daud pada waktu itu, dia tidak punya kuasa politik, tidak ada kuasa hukum yang menemani Daud. Hidup yang penuh dengan berantakan, porak-poranda, penuh dengan kekurangan, itu ada di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ini. Tetapi si penulis, si penafsir Alkitab juga ingin menggambarkan kepada kita bahwa mungkin Mazmur pasal ke-23 ini ada ketika Daud di masa tuanya. Sebuah keadaan yang sangat terbatas. Di sebuah keadaan yang penuh dengan fisik yang lemah. Tetapi di masa yang sama, saudara, Daud harus mengambil sebuah keputusan. Apa itu keputusannya, Pak? Dia harus menentukan siapa yang meneruskan kepemimpinan Israel pada waktu itu. Apakah Adonia, anaknya sendiri, ataukah Absalom? Dan pada waktu itu, saudara, terjadi kudeta. Adonia bersama dengan Yoab, panglima pimpinan militernya Daud, membantu pemberontakan kudeta dari Adonia. Bukan hanya itu, saudara. Abiatar, imam Israel pada waktu itu pun membantu Adonia untuk melakukan sebuah kudeta. Sebuah keadaan yang tidak enak. Sebuah keadaan di dalam Mazmur pasal ke-23 ini, sebuah keadaan yang penuh dengan tanda tanya yang besar. Di saat seperti itulah Daud membutuhkan sosok pemimpin yang memberi arah. Sosok yang mampu untuk memberi kedaulatan, kekuasaan yang mampu membawa kepada sebuah ketenangan. Oleh sebab itu di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, Daud menyanyikan sebuah lagu yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah pemimpinku, Tuhanlah gembalaku yang takkan kekurangan aku. Di saat semua berantakan, di saat semuanya porak-poranda, di mana tidak tahu masa depan, disitulah
Daud berkata, Tuhanlah segala-galanya. Siapakah gembala, siapakah pemimpin yang dimaksud oleh Daud itu? Dialah Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 10 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Saudara, di abad yang pertama, tugas seorang gembala adalah sebuah pekerjaan yang sangat kotor. Kalau sekarang istilahnya kerah biru, disepelekan, pakaiannya kotor, dia harus tidur di tanah untuk hanya menjaga domba-dombanya. Yesus ingin berkata, itu tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat, yang pakaiannya begitu indah, yang pekerjaannya adalah memberi tuntutan, bukan tuntunan, tuntutan kepada umat yang ada, sampai umatnya harus mengalami penderitaan. Seorang gembala yang memimpin umatnya, tetapi di satu sisi pada waktu itu ahli Farisi, Saduki hanya meminta fasilitas, bukan menolong tapi merongrong. Umat Israel pada waktu itu seperti apa yang dialami oleh Daud. Bingung, tertindas, kehilangan harapan. Tapi di saat seperti itu, Yesus berkata, Akulah yang kamu cari. Aku berbeda dengan para mereka, pemimpin yang lain. Aku bukan sedang kampanye, tetapi akulah yang sedang kamu cari. Akulah yang akan memberi diriku untuk kamu. Ya, Dia akan memberikan kepada kita kehadiran. Mazmur 23 ayat keempat dikatakan, Engkaulah yang akan bersama dengan kita. Yohanes 10 ayat ke-14, Aku sangat mengenal domba-dombaku. Saudara, kalau Anda ada di sebuah lokasi yang asing, mana yang Anda akan percayai? GPS atau penduduk lokal yang ada bersama dengan Anda, di sebelah Anda saat Anda mengendarai sebuah mobil? GPS ataukah penduduk lokal? Kalau saya, saudara, saya sangat mempercayai orang yang duduk di sebelah saya, yaitu penduduk lokal. Dia mengenal lokasinya, dia tahu betul apa yang terjadi. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, penduduk lokal itu akan bersama dengan saya. Dia benar-benar mengenal kita. Kenapa dia mengenal kita, saudara? Ayat ke-11 dari Yohanes pasal yang ke-10. Karena dia mengasihi kita. Dia bukan hanya hadir, tetapi dia memberikan kuasanya. Mazmur 23 ayat kedua sampai yang ketiga, dia membimbing, menyegarkan, menuntun. Di dalam kitab Yohanes 10 ayat ke-28, Tuhan Yesus kuasanya, yaitu dia berkata seperti ini, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Dari tanganku. Saudara, kuasanya itu memimpin, memulihkan, melindungi. Kalau kita ngerti bagaimana sistem ladang atau kandang dari
bangsa Israel awal-awal, di pintu masuknya domba, ketika domba itu semua sudah masuk, ketika domba itu sudah istirahat, di mana posisi gembalanya saudara? Di depan pintu kandangnya, dia tidur di situ. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Kalau bahasa sekarangnya, lewati aku dulu, baru kamu bisa mengambil domba-dombaku. Wow. Tetapi dia juga memberikan berkat-Nya luar biasa atas kita. Pialaku penuh melimpah. Itulah kita Mazmur ayat ke-5 sampai yang ke-6. Bahkan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat ke-10 berkata, hidup di dalam kecukupan, kelimpahan. Kalau semua sudah Tuhan berikan, seharusnya kita berkata, Tuhan adalah gembalaku. Itu saja sudah cukup. Kalau Tuhan sudah memberikan semuanya, kalau dia memberikan kehadirannya, kalau dia memberikan kuasanya, kalau dia memberikan berkat-Nya atas hidup kita, seharusnya kita sudah berkata, itu saja sudah cukup. Tapi mengapa ya kita masih takut, kita masih gelisah, kita masih cemas kalau Tuhan sudah memberikan semuanya? Mengapa kita mengalami iri hati, mengalami kehilangan damai? Karena kita tahu betul saudara, karena kita ingin menjadi gembala atas hidup kita, bukan? Saudara, kerja keras itu baik. Tetapi kadang-kadang kita sampai melupakan Tuhan, sampai melupakan integritas. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena kita meragukan pemeliharaan Tuhan atas hidup ini. Kita berkata kepada anak kita, ayo nyo, ayo nih, ayo. Belajar yang keras, belajar yang baik. Papa akan memilih tempat, Papa akan nyiapkan lokasi sekolah yang terbaik. Tetapi sebenarnya yang ada di dalam hati kita bukannya sikap tanggung jawab kepada anak, tetapi sebetulnya kita sedang meragukan Allah yang memimpin anak kita, yang sampai suatu hari orang akan berkata, wow, kamu mendidik anak dengan baik ya. Bukan tidak baik dan tidak harus, maksud saya memang kita harus memberi yang terbaik. Tetapi motivasi yang ada, kita selalu terinfeksi untuk mengatakan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu untuk aku. Bahkan di dalam pelayanan kita pun kadang-kadang begitu, bukan? Kita aktif di dalam pelayanan, kita gemar memberi semuanya. Tetapi yang kita layani adalah untuk kepentingannya aku. Atau yang kita layani adalah kepentingan uang kita yang menjadi gembala kita. Beberapa hari yang lalu, hari Rabu, tanggal 29 itu, dari rumah saudara, di Citraland rumah saya ngantar anak, perjalanan yang biasa saya tempuh itu 40 menit saudara. Bersama dengan anak saya. Tapi hari Rabu itu kita tahu betul kan, UNESA sedang wisuda, ditambah lagi hujan lagi. Saudara, 40 menit itu saya ada di depan Geraha UNESA, saudara. Saya berangkat lebih pagi waktu itu. Dan saya bilang, parah banget. Saya melewati UNESA, kemudian saya di ujung pintu gerbang masuk UNESA, saya lihat cilaka ini.
Kalau saya biasanya putar balik lewat Nahos, Graha Family tembus ini. Maka apa yang saya lakukan saudara? Saya lewat loop. Lewat itu kemudian itu adalah perjalanan pertama saya bersama dengan anak saya. Anak saya biasanya kalau di mobil main handphone, nonton YouTube, main game saudara. Tapi ketika dia memasuki jalan yang baru, apa yang dia lakukan saudara? Dia langsung bangun. Dia tanya sama saya, Papa tahu jalannya? Tenang, Papa tahu jalannya. Dia tenang sesaat saudara, 1 menit dia bilang gini, Papa, aku nggak mau loh ya Pak, terlambat. Nanti aku dimarahi memku loh Pak. Pada memnya agak galak ternyata ya. Tenang, Papa tahu jalannya. Saudara masuk di jalan di belakang hoki, kemudian ada asing begitu bagi dia ngomong lagi saudara, Pak, balik Pak, balik. Ini bukan jalan kita, aku takut terlambat. Saudara, untung anak saya nggak ngomong, Papa berhenti di sini, aku yang nyopir. Untung itu saudara, benar itu. Saudara, putar saja. Tiba-tiba anak saya duduk gitu, dia diam aja. Tiba-tiba dia nangis saudara. Aku nanya sama dia, kenapa Dre? Nangis. Tenang, Papa tahu jalannya. Papa yang pegang setir. Dan Papa akan bawa kita sampai tujuan sebelum kamu terlambat. Saudara, saya Papa yang baik kok. Sampai di belakangnya McD, dia tahu tuh jalan yang dia lalui, dia mulai tenang, saudara. Anak saya ini mulai tenang. Sampailah di sekolah, kurang 5 menit, dia turun, saya antar dia bilang gini, Papa keren. Saudara, seringkali apa yang dialami oleh anak saya, itu juga dialami oleh kita semua bukan? Kita berkata, ini jalan yang baru, Tuhan kok belok kayak gini, masuk seperti ini. Tuhan ini bener enggak sih gitu. Tuhan jalannya kenapa harus begini? Saudara tenang saja. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, itu saja sudah cukup untuk kita. Kita harus jujur saudara apa yang menjadi gembala kita hidup ini. Apakah uang, apakah prestasi, apakah ketakutan, apakah pelayanan kita. Kalau itu ada di dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah lelah, cemas. Bahkan kita tidak akan pernah merasa cukup atas hidup kita. Bulan Februari yang lalu saudara, saya cukup kaget. Istri saya divonis lagi aneurisma. Di saat seperti itu saudara, saya cari dokter yang terbaik, saya cari informasi yang terbaik. Sampai saya mengalami gugup, saya harus mengalami kecemasan, saya mengalami ketakutan yang sangat. Bangun pagi sesek ke dada ini saudara. Sampai muncul ayat ini atas hidup saya. Kalau Tuhan itu gembalamu, harusnya engkau berkata, itu saja sudah cukup. Kalau penyanyi menciptakan lagu, kalau pengkhotbah menciptakan khotbah. Inilah khotbah untuk menguatkan diri saya. Kalau Tuhan adalah gembalaku, itu saja cukup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita duduk. Tuhan, kami menyerahkan setiap ketakutan kami di dalam Engkau. Kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami di dalam Engkau. Kami menyerahkan masa depan kami di dalam Engkau. Biarlah Engkau yang memegang setir kehidupan ini. Roh Kudus, tolong kami, hibur kami, kuatkan kami, ingatkan kami kembali ya Tuhan. Karena Engkau adalah yang menuntun hidup kami yang sesungguhnya. Biarlah Engkau berjalan di depan kami.
Biarlah Engkau yang memegang kendali. Dan kami tahu ketika Engkau ada di depan kami, Engkau menyertai perjalanan kami, Engkau memberikan kuasa-Mu, bahkan Engkau memberikan berkat-Mu atas kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan atas kami dan menyadarkan untuk kami menggantungkan ini. Kalau ada yang kami mengalami hari-hari ini, kondisi cemas seperti Daud, porak-poranda, ketakutan, mengalami tekanan, biarlah kami berkata hari ini, kami mau ikut Engkau, karena Engkau adalah gembala kami yang sejati. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami doa dan mengucap syukur. Amin.